Selamat pagi Bu Selamat pagi Yuli. Pak Ramadan ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, gini Bu Yuli, Ya, seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, ya. rencananya saya akan mengadakan supervisi akademik. Ya. Nah, di dalam supervisi akademik ini ada kegiatan sebelumnya yang kita sebut dengan pra observasi kelas. Ya. Bu Yuli, rencananya itu saya diberi kesempatan jadi besok pagi. Jadi Pak, insya Allah sudah siap besok pagi Selasa ya? Iya. Oh iya. Bu Yuli sudah mempersiapkan RPP-nya? Sudah Pak. Oh iya. Sudah ada. Nah, di dalam RPP yang Bu Yuli nanti akan panjenengan sampaikan itu ada tujuan pembelajaran di RPP-nya Bu Yuli ini apa saja Bu yang nanti ingin diambil dari anak-anak kita di kelas? Iya Pak, karena saya mengambil tematik besok pagi Pak. Oh tematik ya. Ya, dan itu ada juga tiga mempel ya Pak. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada SPDB, sehingga saya membuat 5 tujuan pembelajaran Pak. Oh gitu, ada 3 ya, mapel ya? Iya Pak, 3 mapel karena tematik. Yang pertama, dengan baca teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan informasi tentang sifat benda penghantar panas. Kemudian yang kedua, dengan diskusi dengan teman sebaya, saya dapat menuliskan informasi tentang isi teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar benda-benda penghantar panas, siswa dapat mengidentifikasi cara untuk menghambat perpindahan kalor, Pak. Oh begitu. Ya, dan yang keempat, dengan penugasan tentang perpindahan kalor, siswa dapat menuliskan cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Dan yang terakhir ini yang masuk ke SPDB Pak, yaitu dengan mengamati contoh sampul buku, sudah dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari sampul atau cover gambar cerita. Oh gitu ya. Ya. Dari 3 mapel ya? Iya, dari 3 mapel tematik. Nah, gini Bu. Nah, dari beberapa, berarti ada berapa ini tujuan belajarnya tadi? Ada 5 Pak. Oh ada 5. Iya. Dan 5 tujuan pembelajaran ini kalau kita melihat ada apa sih yang ingin panjenengan itu ambil atau katakan area pengembangan, area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan belajar mengajar ini. Dari 5 ini saya lebih fokus kepada ini Pak, kepada cara siswa untuk berpikir kritis. Saya mengambil poin di tujuan yang ketiga Pak. Jadi di mana siswa akan bisa nanti mengidentifikasi cara untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Oh begitu. Iya, iya. Jadi menerapkan siswa untuk berpikir kritis ya? Betul Pak, ya. Di situ ada pemindahan kalor, bagaimana upaya untuk mempercepat ataupun memperlambat. Oh iya. Iya betul. Nah, Bu Yuli, untuk mencapai tujuan yang ada di RPP dan pengembangan tadi ya, pengembangan yang hendak dicapai, tentunya Bu Yuli punya strategi yang dipersiapkan nanti untuk anak didik di kelas. Apa sih strategi yang panjenengan siapkan? Ya, kalau saya lebih memilih kepada 2 strategi yang akan saya gunakan Pak. Yang pertama, ini yang saya pikir tepat untuk anak didik adalah dengan diskusi dengan teman sebaya. Teman satu bangku begitu. Yang saya sebut dengan apa ya, dengan metode talks friend. Oh, talks friend. Itu apa itu, Bu? Itu dia bertanya dengan teman sebelahnya. Jadi teman satu membuat pertanyaan, yang sebelah menjawab berdasarkan dari sebelumnya saya berikan bacaan-bacaan dari bacaan yang mereka peroleh seperti itu. Yang kedua dengan penugasan individu Pak. Gitu. Menarik sekali. Iya. Ada saya dapat kosakata baru ini. Talks friend ya. Iya, talks friend. Ya. Kalau saya tahunya itu Bu, pembelajaran teman sebaya. Hampir sama guru sebaya katakan gitu. Ya menarik sekali ini ya. Nah, dari kegiatan yang panjenengan rancang di dalam kelas ini tentunya panjenengan juga mungkin yang namanya kegiatan pasti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi. Nah, prediksi yang muncul yang nanti menjadi sebuah persoalan tentunya panjenengan pasti sudah memprediksi. Nah, kira-kira prediksi yang nanti bisa menghambat di dalam kegiatan
panjenengan di KBM nanti itu apa Bu? Oke. Sepertinya kalau dari tujuan yang akan saya capai, ada beberapa yang bisa menghambat proses tercapai tujuan itu Pak. Yang pertama adalah saya melihat siswa di kelas itu masih belum begitu percaya diri Pak untuk bertanya dengan temannya. Masih malu-malu ya? Masih malu-malu ya, masih Iya, belum iya. percaya diri, masih belum berani. Kemudian yang kedua adalah karena mungkin minimnya budaya literasi di anak-anak ya, jadi anak-anak untuk menyampaikan informasi secara detail juga belum begitu mampu. Ya, jadi mereka harus mungkin diberikan semacam stimulus berupa bacaan ataupun mungkin semacam apa ya, semacam pengetahuan tambahan agar mampu menjawab dengan baik oleh temannya. Ya. Ya. Karena ya memang butuh literasi Betul, lebih banyak interaksi ya, ya. Pak. Ya, ya. Betul. Ya. Oh begitu ya. Nah dari kendala-kendala prediksi-prediksi yang muncul Ya. yang akan nanti dialami saat KBM, tentunya panjenengan sudah punya upaya bagaimana kendala itu nanti bisa teratasi supaya tidak terjadi. Nah kira-kira apa Bu Yuli upaya ataupun cara-cara yang nanti akan panjenengan terapkan untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan yang tadi panjenengan ungkapkan? Oke Pak, dari dua hal tadi yang bisa menghambat pembelajaran di kelas kami, saya mencoba untuk menyiapkan dua hal ya untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah mencoba memberikan kesempatan siswa untuk bisa membuat pertanyaan secara tertulis dulu Pak. Jadi sebelum mereka diskusi dengan teman saya, setidaknya kita mencoba memberikan mereka waktu untuk belajar membuat pertanyaan. Oh iya. Ya, agar tidak malu juga ya. Iya betul Pak. Kemudian yang kedua juga memberikan waktu untuk membaca beberapa teks yang berhubungan dengan tadi perpindahan kalor, sehingga informasinya juga sudah semakin banyak, semakin bertambah Pak. Tidak hanya dari beberapa informasi, juga banyak informasi yang diperoleh dari buku pendamping ataupun dari buku yang lainnya. Oh iya, bagus sekali, Ya, menarik sekali ada pengembangannya. Iya Pak. Anak di situ diajak untuk sebagai upaya supaya tidak malu bertanya ya. Betul, Pak. Ya. Di situ juga anak ditambahi dengan kegiatan-kegiatan literasi. Nah, menarik sekali ini Bu Yuli. Nah, ya Pak. Insya Allah besok saya masuk ke ruang kelas 5 ya. Iya Pak. Nah, tapi tolong besok juga anak-anak diberi kabar, diberitahu supaya mereka juga tidak kaget ada Pak Ramadan di dalam kelas ya. Iya, Pak. Nah, nanti diberitahu bahwa Pak Ramadan masuk di dalam kelas itu dalam rangka ada kegiatan sekolahan yang wajib dilakukan, yaitu supervisi akademik. Iya. Nah, itu saja Bu Yuli sementara pra-observasi kegiatan kelas hari ini. Semoga besok semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, saya bisa bersama Ibu Yuli untuk masuk ke ruang kelas. Kita itu aja dulu Bu Yuli. Iya Pak. Ya, terima kasih. Monggo panjenengan bisa lanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Saudara semangat ya. Kamu kan disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Satu yang masih kosong ya, Radit. Masih sakit sepertinya ya, Dik. Belum tahu bagaimana kabarnya Wahyu. Sakit apa? Kita doakan segera sehat. Semuanya kembali kita belajar hari ini masih meneruskan tema 6 ya? Tema 6. Oke. Masih ingatnya kamu pelajaran yang telah lalu ya tentang beberapa benda yang termasuk konduktor dan isolator. Masih ingat ya? Coba siapa yang tahu contoh benda yang mempunyai suara isolator misalnya apa? Siapa yang tahu? Kain. Ya? Kain. Kayu. Kaca. Plastik. Bagus. Isolator. Apa itu isolator? Masih ingat nggak? Tunjuk tangan. Oh, itu. Ya. Dipakai berlaku aman membutuhkan kebutuhan untuk melindungi pengguna alat aman dan menghindar dari kebakaran akibat bersentuhan dengan bahan bakar. Oke, terima kasih. Ada yang kamu lengkapi? Jawabannya Nabila. Kalian, silakan Sa.
Perpindahan tanpa disertai perpindahan zat perancang. Isolator. Halo, isolator. Istilah isolator. Ya, isolator. Apa itu isolator? Ya, sekarang gini. Konduktors dulu apa? Masih ingat ya? Paru. Itu konduktor. Kalau isolator? Ya, cuma. Ya, seperti itu. Benda yang menghantarkan proses surat. Baik, betul sekali. Nah, hari ini kita akan masih belajar tentang teks eksplanasi ya, semua ya. Yang kita akan diskusi dengan teman sebelah kamu, kemudian membuat pertanyaan, bertanya dengan teman sebelah kamu. Bertanya, Penny tanya ke Nabila, Nabila tanya ke Penny, terus sebaliknya. Ya. Terus yang kedua, kita akan nanti belajar tentang cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Ya, kita bisa berpindah dengan cepat atau sebaliknya dengan api. Api berasal dari mana? Dari gas. Kalau kamu pengen cepat makan nasi gorengnya, cepat makan berapa kali? Iya, kira-kira diamalkan ya? Apanya dibesarkan? Apinya dibesarkan. Oke, nah hari ini kita belajar cara mempercepat dan menghambat perpindahan panas. Oke, yuk lihat buku pena kalian. Kita kesini dulu ya. Kita kesini dulu ke halaman 60. Oke, ada sebuah bacaan tentang halaman 61 tepatnya nggak semuanya ya. Oke, panas matahari. Sudah ketemu halaman 61 bagian atas sendiri yang ini. Masih ingat gak? Ini yang tunjuk ini namanya apa ini? Apa? Apakah teks eksplanasi itu? Masih? Apa tidak? Apa masih? Ayo. Apa dik? Teks eksplanasi apa dik? Baca dulu masih. Apa? Masih ingat? Ya? Teks eksplanasi itu bagaimana sih? Oh gimana? Kok Bim? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan Wah, tepat, mantap semuanya. Kolom HP lengkap ya. Kalau begitu, teks eksplanasi termasuk karya apa? Fiksi atau non fiksi? Kenapa non fiksi? Baik, kita lihat ya. Ada sebuah paragraf seperti itu. Oke. Siapa yang akan mencoba untuk kita boleh? Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Terima kasih Tan dia ya. Semuanya kita sekarang coba akan mengurai isinya dari teks tersebut. Nah, untuk mencari isinya, anak perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya ingin bahas apa sih di teks ini. Menurut kalian yang dibahas di teks ini tentang apa? Apa sih? Perubahan matahari menjadi listrik. Perubahan matahari menjadi listrik bisa. Apa Rafael? Perubahan kalor dari mana? Panas matahari. Oke, siapa lagi melengkapi? Nurul. Perpindahan kalor dari panas matahari. Dari panas matahari menjadi ya. Dengan apa alat yang digunakan? Sekarang begini, jika misalnya Bu Guru minta kamu membuat pertanyaan tentang yang jawabannya ada pada teks ini, maka yang kamu butuhkan apa?
Untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan, kamu membutuhkan apa? Apa? Alat tanya. Apa saja alat tanya itu? Ada apa? Coba Lukman. Katanya coba Lukman. Nah, coba siapa yang berani buat satu pertanyaan yang jawabannya ada di sini? Yuk. Coba di sini, coba di sini. Jadi siapa yang berani untuk cari? Atau maju ke depan boleh? Tulis aja ya, tulis ya. Oke, tulis macam. Sambil biar dipakai semua. Ya, apa? Silakan. Dari sini. Yang jawab ada di bacaan ini ya. Apa baru? Yang besar. Biar teman belakang tidak. Zara lihat tidak Zara? Kita lihat ya. Maksimal 5 menit ya. Boleh berulang-ulang. Teman-teman tahu apa alumni koin? Tahu. Pernah melihat belum? Pernah. Kalau di sini disebutkan ada tidak sih kata alumni koin? Ada tidak? Ya, alumni koin adalah apa? Salah satu atap pembimbingan, jadi tidak berat. Oke, nah sekarang guru punya tugas untuk melakukan talk spread. Tadi apa talk? Talk apa talk? Talk saling bicara. Kan itu apa friend? Teman. Berbicara dengan temannya. Putri bagaimana Putri bertiga. Putri bertiga. Maksudnya begini, dari 3 paragraf ini silahkan kamu membuat pertanyaan. Kita pernah ya sebenarnya menjawab, tapi pertanyaannya harus ada di dalam, yang jawabannya ada di dalam teks. Oke. Yang satu membuat pertanyaan, itu menjawab. Oke, bisa? Oke, berarti bisa saja. Untuk apa pertanyaan ini? Untuk nanti menentukan apa ya isi daripada teks eksplanasi yang dibaca. Buat ringkasannya. Nah, 1 paragraf 1 pertanyaan saja yang intinya apa di situ. Ingat, jika kita membuat pertanyaan, membuat kalimatnya harus ada tanda tanya. Ingat, oke. Sudah ditentukan siapa yang akan bertanya, siapa yang akan menjawab. Baik, 3 buah kalimat tanya dan 3 jawaban. Berarti gini, kalau Ais bertanya, kamu mau menjawab. Berarti Ais pertanyaannya, kamu menjawab, dijawab memang. Terus jawabannya di itu. Oke, satu dua diam. Ya, nanti maju dibacakan ke depan. Betul kata Adit, nanti setelah dibacakan maju dibacakan ke depan. Berapa lama buat pertanyaan itu? 10 menit? 10 atau 7? 7 menit maksimal ya. Dari sekarang boleh. Ini berarti kalau bertiga kena cek. Ya, aku sebelumnya nanti membuat 1 pertanyaan, kemudian membuat 1 pertanyaan. Dan 1 2. Oke, baik. Anak-anak coba perhatikan gambar A, B, C, dan D. Ya, perhatikan, Pak Ismon. Ada
Nanti sudah jawab belum katanya? Ya, kalau korek-korekan. A, B, C, dan D. Lihat gambar A. Lihat gambar A. Pada gambar A, aktivitas apa yang dilakukan pada gambar A? Memasak. Apa saja dipakai pada gambar A? Wajan dan kayu apa? Ya? Apa ya namanya? Jangan pakai kayu ya. Kenapa menggunakan sendok sayur kayu? Agar tidak berdalam. Iya, berarti penggunaan kayu dalam alat masak bisa memudahkan. Penggunaan alat masak, penggunaan kayu pada alat masak bisa berguna untuk ya, kamu misalnya dimasak sop. Kalau kamu sendiri mending pakai sendok kayu apa sendok besi? Kenapa milih kayu? Ya tidak panas. Berarti penggunaan bahan kayu bisa memperlambat kalau kamu misalnya masak ya, itu biasa sebenarnya hampir semua orang memilih begitu ya, menggunakan material kayu. Kalau masak pakai erus, kalau erus bisa membantu untuk apa ya, mempercepat pelelehan. Solder bisa membantu untuk solder bisa membantu untuk apa? Iya, membantu untuk sebab apa? Kenapa? Perpindahan. Kalau bisa gini, kamu mau ngambil sesuatu, nggak pakai solder, pakai lilin, tok lilin, dipegangin, dicekali, dimain terus. Untuk berapa lama waktunya kira-kira? Lama tidak? Sehingga kalau lebih cepat menggunakan alat yang bernama solder. Oke. Nah, pertanyaan. Yang alami pertanyaan. Apa itu? Nama? Hah? GSD. Hah? Memanaskan besi. Apa itu aktivitasnya ya Putri? Bagus. Nah, menempa besi dengan menempa besi panas dengan penjepit logam berlapis ekonik. Seperti aktivitasnya. Kenapa harus panaskan logam itu? Kira-kira buat apa sih itu? Lading, peso, arit, ya, buat arit, lading, peso. Apa itu namanya? Itu loh sendiri. Kacul, kacul, gaman, betul sekali itu. Nah, di situ perhatikan. Seandainya dia menggunakan penjepit yang bukan ekonik, Tanya akan melepuh. melepuh, panas ya? Bahaya kan? Nah, sehingga ekonik juga bisa menjadi salah satu cara untuk ya menggambar panas. Nah, sekarang kita ke D aja ya. Lihat itu gambar D. Gambar D. Jawabannya kamu, pertanyaannya kamu ke teman kamu,
diusahakan jawabannya di dalam buku tersebut karena jangan sampai mengajanya. Tetapi ya dikira-kira akhirnya betulnya kok angin ini. Nah itu tanya gimana? Mau jawabnya gimana? Bolak-balik buku tadi. Tadi bolak-balik buku konkret dulu. Apa yang kamu ketahui tentang aluminium foil? Aluminium foil adalah salah satu material sebagai pelengkap rangka atap. Apakah fungsi di pasarnya aluminium foil di bawah penting? Berfungsi untuk memantulkan kembali radiasi matahari tersebut sehingga suhu di dalam ruangan lebih sejuk. Aluminium foil dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Aluminium foil single dan aluminium foil double. Baik, semuanya, bentar ya. Kita sepakati dulu bekerjanya. Seperti biasa, kalau ada asrama maju kita bagaimana? Ya, kita mendengarkan dengan baik. Siapa tahu yang disampaikan bisa menjadi informasi untuk kita. Silahkan. Apa yang membuat aluminium foil sering digunakan untuk membuat rangka atap? Agar rangka atap lebih ringan dan kuat. Dua, apa yang membuat aluminium foil dipasang di bawah dinding? Karena aluminium foil bisa mengurangi radiasi panas dan memantulkan sinar matahari yang membuat suhu di ruangan menjadi sejuk. Dua, apa yang dimaksud aluminium foil double? Yaitu aluminium yang lapisannya mengilap pada bagian bawah dan atas. Sip, mantap. Tepuk tangan buat Haruna. Siapa yang sama Cindy? Oh, Febri. Dan teman-temannya. Nanti Sarina baca satu, dua ya. Silakan. Apa itu Kita satu ya. Nah, sudah saya dengarkan. aluminium foil? Poin. Foil adalah salah satu material yang paling sering dan banyak digunakan sebagai pelengkap rangka atap. Mengapa suhu di dalam ruangan begitu panas? Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan radiasi panas dari bagian atas ke bagian bawah. Berdasarkan lapisannya, aluminium foil dapat dibedakan tersebut menjadi dua tipe. Apakah itu? Tipe aluminium tersebut hanya terdiri dari satu sisi lapisan. Yaitu dua tipe apa sih? Ada dua tipe, yaitu tipe single dan Terus ini
ya. Silakan. Yang merasa Apa aluminium foil itu? Aluminium foil adalah salah satu material yang paling sering dan banyak digunakan sebagai sudah belum? Kalau digabungkan jawaban dari jawaban paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 digabungkan jadi satu menjadi sebuah apa Mas? Iya, sebuah ringkasan. Jadi cara yang paling mudah membuat sebuah ringkasan adalah dengan teman-teman ya. Tanya, kamu menggabungkan jawaban betul sekali tidak bisa kamu jawaban itu cari pertanyaan itu. Pertanyaan ada yang menjawab. Nah, seandainya itu digabungkan menjadi sebuah ringkasan, siapa akan menggabungkan coba? Siapa yang berani menggabungkan jawabannya menjadi sebuah ringkasan teks eksplanasi di halaman tersebut? Ya, sebentar sing wadon. Siapa yang berani? Digabungkan jadi satu menjadi sebuah ringkasan. Siapa kami coba? Kan tidak digabungkan. Kalau kamu coba, mungkin Nadia, Desi, nggak ada yang mencoba. Dan sekarang tanggal berapa? 31 siapa? Kami Mik, digabung saja. Coba nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibaca terus gitu secara terus tidak gitu. Coba. Aluminium foil adalah salah satu material yang paling sering dan banyak digunakan sebagai pelengkap rangka atap. Aluminium foil bisa dibagi menjadi dua, yaitu aluminium foil single dan aluminium foil double. Aluminium foil terdiri dari satu lapisan. Nah, itu contoh ringkasannya seperti itu. Jadi jawaban sudah kamu tulis tadi digabungkan ya Nurul. Gini, suka apa dulu? Digabungkan menjadi satu di sebuah apa? Ringkasan. Lebih mudah atau bagaimana? Mudah. Bisa? Nanti coba digabungkan ya untuk menjadi satu. Nah, itu jadi yang Feni buat dengan yang Nabila buat menjadi tugas bersama. Jadi bisa saja jawaban Feni dan Nabila itu sama, boleh. Nah, oke? Lanjut tidak? Aluminium foil itu salah satu bahan yang digunakan untuk membuat atap. Selain aluminium foil biasanya menggunakan apa ya? Umumnya menggunakan Menggunakan benda bersifat bentol. ya? Menggunakan benda yang bersifat bentol. Nah, yang kedua Menggunakan benda yang bersifat bentol. menggunakan benda konstruktor. Ada lagi? Ya. Kan. Sama dengan ini tidak kira-kira? Sama ya? Apa lagi yuk? Biar panas umum. Sama dengan ini? Oke. Fit. Menggunakan benda yang berbahan logam. Sama konduktor tidak? Iya. 3. Sudah kamu bakar. Hampir sampai ke sini ya. Mas, apa yang lain juga? Ayo. Wajan, belum mau tahu wajan. Dan cepat panas, lain tambah. Gede apinya apa kira-kira? Yang paling keras sama gimana? Ya. Apa guys? Ya apa tuh bahasanya? Ya. Bahasa gimana bahasanya ya? Ayo, kita bisa memakai bahasanya. Yaitu
Menggunakan apa? Perantara saya, perantara tipis. Wajahnya tipis, pakai gede dan tipis. Tahu gede mana? Nah, ada yang mau tambahkan lagi tidak? Cukup? Cukup? Nah, itulah cara yang bisa dilakukan untuk menghambat penyediaan emas dan mempercepat perpindahan. Ya. Jadi kalau kamu mau masak pakai wajan sekander ya mungkin lama matangnya, umumnya, ya. Kalau satria langsung saja ya. Sama dengan kalau yang satu berarti kan? Apalagi ide-ide keluarga Bima, Andika? Apa kira-kira? Oke. Anis, jangan lapor. Cukup 2 atau tambah lagi? Cukup, kalau udah cukup. Oke, 2 cukup. Yang harus menggunakan perantara yang misalnya lihat saja. Menggunakan pada resentifes. Pakai apa sih? Nama namanya? Apa? Enggak, hanya melakukan. Apa sih namanya? Apa? Kok dinamis? Wajannya digunakan untuk membuat resentifes namanya apa? Parung? Apa namanya? Bukan, apa namanya? Bukan, betul bisa. Nah, tanah itu masuk apa berarti? Di sini ya, masuk di sini ya. Resentifes itu kalau mau enak pakai bahan itu betul. Nah, ini apa betul? Nah, oke, masih belum ketemu, kita kesini dulu sekarang. Nah, sekarang mau coba. Namanya parok kalau salah ya. Nah, sekarang mempercepat perpindahan. Gantian lah. Sah. Membuat besar sumber panas. Oke, 5. Menggunakan benda bersifat kondutor. Ya. Menggunakan benda yang bersifat kondutor. Nah, yang kedua, Menggunakan benda yang bersifat kondutor. menggunakan benda konduktor. Ada lagi? Ya. Kan. Sama dengan ini tidak. Terima kasih Bu Yuli selaku wali kelas 5, Bu Rodia. Terima kasih kehadirannya Bu Rodia mendampingi kami di dalam kegiatan pasca vokasi kelas Bu. Kebetulan kami kemarin itu sudah melaksanakan supervisi akademik kepada beliau Bu Yuli, sudah mulai dari sebelum kegiatan observasi kelas atau ketika kegiatan di kelas Bu, kita sudah melaksanakan dan tibalah pada hari ini. Terima kasih Bu, di dalam kegiatan ini memang kami diharuskan untuk mendatangkan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, terkait dengan percakapan pasca observasi kelas. Siap Bu Yuli? Siap Pak. Oke, terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli, gini Bu Yuli, kemarin alhamdulillah sudah diberikan kesempatan saya untuk mendampingi Mas
masuk ke ruang kelas ya untuk supervisi akademik. Terkait dengan KBM yang sudah terlaksana kemarin, kalau boleh saya tahu refleksi Bu Yuli terkait dengan kegiatan KBM yang sudah dilaksanakan itu bagaimana Bu Yuli? Terima kasih Pak Ramadan. Kemarin sudah berjalan dengan lancar kegiatan Pak. Namun saya menilai Pak, ada beberapa yang bisa perbaiki Pak. Yang pertama, saya belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran Pak. Oh gitu ya? Ya, mungkin kalau saya menambahkan video atau saya menambahkan bahan ajar berupa majalah atau sumber baca yang enggak akan lebih maksimal lagi Pak. Kemarin saya hanya menggunakan buku teks Pak. Oh begitu ya? Bukunya saja. Jadi anak-anak belum mendapatkan referensi yang banyak untuk mencari teks informasi seperti itu. Kemudian saya sendiri merasa bahwa saya sudah cukup menggali anak-anak untuk itu, jadi mereka sudah mulai bisa itu sudah diskusi dengan menggunakan metode talk slang Pak. Itu kan cukup menggali anak untuk kritis gitu, saling bertanya dengan teman-temannya, saling memberi informasi gitu Pak. Oh begitu Oke. ya. Untuk berikutnya, apakah menurut Ibu kegiatan awal mengenai tujuan dan apa yang akan dikembangkan, kemarin itu kan yang dikembangkan adalah anak-anak berpikir kritis gitu ya. Sudah terlaksana sesuai dengan arah tujuan ataupun area pengembangan apa belum Bu menurut Ibu? Alhamdulillah menurut saya pribadi kemarin sebenarnya sudah masuk ke pejabat, jadi sudah mulai bisa diangkat lebih kritis gitu. Terlihat dari mereka aktif dalam pembelajaran, terutama ketika diskusi Pak. Kan kemarin itu kan kami memberikan teks, sudah menggali informasi, saya bertanya dengan temannya, saling mencari ketika ada program kita mencari informasi dari teks, lalu kali bertanya dengan model talk sequence itu cukup membantu berpikir kritis. Jadi sehingga menurut saya, mbak saya tujuannya sudah tercapai dengan baik. Sudah ya. Nah, kalau sudah tercapai, dari pertanyaan untuk Ibu sendiri. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Iya, Pak. Ibu ini bagaimana Ibu menilai performance dari Ibu di dalam kegiatan belajar mengajar untuk Ibu sendiri? Saya pribadi ya menilainya pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik Pak. Artinya belum sepenuhnya bagus ya Pak. Saya merasa beberapa hal masih harus saya tingkatkan Pak. Oh iya, apa itu? Terutama dalam memberikan semen Pak. Karena terutama untuk asesmen pembelajaran itu kan harus saya memberikan secara detail begitu yang memberikan atau yang bisa mengakomodasi kompetensi yang dicapai. Karena saya belum maksimal di situ. Oh, di asesmennya ya? Iya Pak. Iya. Oke, di asesmen pembelajaran ya Bu ya? Betul Pak. Nah, untuk berikutnya Bu, ini hanya sekedar konfirmasi ya Bu ya? Iya, konfirmasi akan tadi menyampaikan ada performance yang kekurangan itu ya? Iya. Menurut Ibu bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangan ataupun kelemahan? Tadi kelemahan, walaupun setiap manusia pasti punya kelemahan Ibu ya, tapi kita tidak akan mengupas itu. Tapi apakah upaya supaya performance yang kekurangan tadi menjadi sebuah keberhasilan ke depan? Nah, menurut Ibu bagaimana? Iya, karena saya merasa masih kurang dalam asesmen, maksudnya saya mencoba untuk menyusun kembali itu asesmen yang lebih baik gitu. Oh begitu. Ya, yang benar-benar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Jadi merujuk pada tujuan pembelajaran. Jadi asesmen saya pun harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, tidak melenceng dari situ. Gitu. Kan kemarin mungkin tujuan asesmen saya masih belum sesuai dengan tujuan secara detail gitu Pak. Ya, masih belum sesuai. Kira-kira ini akan terlaksana kapan Ibu? Saya juga ingin tahu ini aja. Semoga besok hari sudah terlaksana. Oh iya. Terima kasih ya Bu ya untuk observasi pasca kegiatan KBM ini. Saya kira sudah cukup ini Bu. Nanti saya juga diberi kabar ini ketika nanti ada kegiatan Ibu mengajar di kelas lagi. Saya juga ingin dibolehkan ya Bu ya. Boleh sekali. Lagi ya. Oke. Terima kasih Bu.
sekedar sebagai catatan saya untuk pasca observasi ini. Terima kasih. Mungkin dari Bu Nadia selaku pengajar praktik ingin berikan masukan ataupun yang lainnya, Bu. Inilah kegiatan kami di dalam supervisi akademik, Bu. Iya, monggo Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ramadan selaku CGP yang telah mengundang kami, juga Bu Yuli selaku guru yang sudah disupervisi oleh Pak Ramadan. Ya, alhamdulillah saya tadi mengikuti percakapan hari ini. Alhamdulillah dari sudah terlaksana nih Pak, dari pra observasi sampai pasca observasi, dan dari tadi yang dengan Pak Ramadan dalam percakapan ini sudah tepat, yaitu sudah menggunakan alur tirta. Itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu Pak Ramadan menanyakan tujuan, juga identifikasi masalah, juga rencana aksi yang akan datang, juga tanggung jawab atau istilahnya dari diri seperti apa untuk melaksanakan hasil supervisi tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya salut baik CGP maupun Bu Yuli, rekan sekolah yang sudah disupervisi. Banyak sekali saya berarti apa yang telah dilalui itu betul-betul sudah sesuai dengan ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Rodia selaku pengajar praktik. Bu Yuli juga terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya. Itu saja kegiatan observasi pasca observasi kok terakhir pasca observasi kegiatan hari ini. Terima kasih. Itu saja. Monggo Bu Yuli kita akan lanjutkan kegiatan yang lainnya. Terima kasih ya. Oh iya. terima kasih.